Baiklah, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir tepat waktu, ya, eh, di mana kita akan mendengarkan penjelasan dari sertifikasi HRBNSP. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Tohab Simanjuntak dari Service Leadership, mengucapkan banyak terima kasih atas keikutsertaan teman-teman di dalam Zoom meeting kita di pagi hari ini. Baik, untuk singkatnya saya akan share screen aja untuk memaparkan slide per slide, ya, penjelasan dari program ini. Sebentar, Bapak dan Ibu. Oke, teman-teman, sesi ini akan berdurasi kurang lebih 1 jam, ya, di mana harapan kami setelah training ini nantinya, teman-teman, eh, Anda mengetahui mengapa sertifikasi HRBNSP, kemudian apa saja sih persyaratan-persyaratannya, kemudian metode ujiannya seperti apa, lalu dokumen-dokumen HR yang perlu dipersiapkan apa saja, biayanya berapa, bisa nggak saya ikut atas nama pribadi, gitu ya. Kemudian nanti bagaimana per-assessment dan asesmennya yang berlangsung 2 hari, ujiannya 2 hari, kemudian peluang lulusnya seperti apa, saya lulus nggak, ada jaminan nggak, gitu ya. Kemudian yang terakhir saya akan spill kisi-kisi soal ujian ya teman-teman ya, untuk Anda bisa dapat gambarannya. Baik, mengapa sertifikasi HRBNSP? Teman-teman mungkin sudah pernah mendapatkan file ini, yaitu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 115 tahun 2022 ya, tentang pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang MSDM, Bapak dan Ibu. Jadi secara ketentuan atau regulasi ini sudah menjadi kewajiban sebenarnya, Bapak dan Ibu, buat kita sebagai praktisi HR ya. Namun mungkin per saat ini belum ada satu konsekuensi atau penalti yang ditetapkan jika belum mengikutinya gitu. Namun saya share beberapa informasi yang teman-teman perlu informasikan, pahami maksudnya. Tidak sedikit peserta-peserta HR saya di awalnya mendesak agar sertifikat ini saya bisa keluarkan, kami bisa terbitkan seminggu dalam waktu 7 hari lah, gitu ya. Sangat mendesak. Saya terima banyak telepon dari saat itu, gitu. Saya tanya, ada apa? Kenapa kok segitu mendesaknya? Anda harus mendapatkan ini. Iya, Pak. Saya diminta oleh direksi agar mendapatkan ini karena perusahaan kami sedang tender ke beberapa instansi, di mana dalam tender tersebut kami dimintain HRD-nya harus sudah mendapatkan sertifikasi BNSP. Segitunya, teman-teman ya. Jadi tolong Pak, boleh dibantu dalam 1 minggu ini, apakah saya bisa mendapatkan sertifikat itu, gitu. Tentu saja saya jawab tidak, karena training kita aja kalau manajer itu bisa semingguan gitu ya, belum lagi nanti tahap mentoringnya, belum lagi ujiannya. Ujian itu kan banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan ya, harus dilengkapi, itu butuh waktu beberapa hari untuk menyiapkannya. Kemudian ketika lulus ujian, sertifikat BNSP-nya itu nanti teman-teman akan dapatkan 30 sampai 40 hari kerja sejak tanggal lulus ujian ya. Jadi mustahil kalau Anda akan mendapatkan itu dalam waktu 1 sampai 3 minggu gitu ya. Jadi saran saya khususnya buat rekan-rekan yang berada di industri pertambangan, gas ya, termasuk gas, oil gitu ya, kemudian konstruksi, karena perusahaan-perusahaan ini yang sering mengalami hal tersebut, Bapak dan Ibu. Ayo, jangan sampai Anda seperti orang-orang HRD yang dulu menghubungi saya, sangat
mendesak sekali untuk mendapatkannya, gitu ya. Jadi semakin cepat semakin bagus. Karena toh ini sudah menjadi regulasi pemerintah kan. Oke, baik. Kemudian kenapa peserta kami ini ikut selain memang dikirim oleh perusahaan mereka karena itu penting buat perusahaan. Ada beberapa peserta kami yang ikut atas nama pribadi, Bapak dan Ibu, ya, di mana mereka tahu bahwa saat ini untuk melamar pekerjaan, memiliki sertifikat BNSP merupakan sebuah nilai tambah lah, ya. Ada persyaratan yang ditetapkan oleh beberapa perusahaan, lebih disukai yang memiliki sertifikat BNSP. Nah, itu yang menjadi informasi buat teman-teman untuk melihat urgensi dari program ini, Bapak dan Ibu. Kemudian beberapa fresh graduate sering ikut di dalam program HR Officer BNSP, Bapak dan Ibu, yang HR Staff, karena mereka tahu bahwa untuk nanti memulai karir mereka di HRD, memiliki sertifikat BNSP ini menjadi satu nilai tambah ketika mereka nanti di dalam rekrutmen, begitu kira-kira ya. Jadi itu dia. Kemudian teman-teman, sertifikasi BNSP ini ada ragam skema, Bapak dan Ibu. Ada yang spesialis, ada yang generalis. Yang spesialis itu contohnya misalkan khusus untuk training, khusus untuk hubungan industrial, khusus untuk remunerasi, khusus untuk talent management. Ini namanya spesialis-spesialis. Kami, Bapak dan Ibu, Service Leadership, saat ini masih fokus ke yang generalisnya, Bapak dan Ibu, ya, yang manajer SDM, yang kabak, yang supervisor, yang staff. Rekrutmen sama administrasi perkantoran sih memang belum jalan, ya. Jadi yang generalis ini nanti akan memasukkan program silabus-silabus yang sifatnya generalis, ya. Jadi ada nanti training, ada hubungan industrial di silabus dari manajer SDM tersebut, di kabak SDM tersebut. Begitu, teman-teman. Nah, ini dia contoh sertifikat BNSP-nya, Bapak dan Ibu. Ini Anda akan terima 30-40 hari kerja sejak ujian, lulus ujian. Ya, hard copy-nya ya. Nanti kami akan mengirimkan ini ke alamat Anda. Kemudian ada surat, karena kalau memang ini penting untuk didapatkan, 10 hari setelah ujian, ada sebuah surat ketetapan yang menyatakan bahwa Anda lulus ujian. Itu bisa dipakai untuk sertifikat sementara. Ya, jadi tidak perlu menunggu 30 hari untuk mendapatkan hard copy dari sertifikat ini, tapi ada satu surat nanti yang akan teman-teman dapatkan yang menyatakan bahwa Anda sudah lulus, tinggal menunggu sertifikat hard copy-nya saja. Baik, ini adalah screenshot peserta ujian online kami, Bapak dan Ibu, ya. Untuk informasi, training ada di lembaga service leadership. Ujian itu ada di pihak LSP, yang mitranya BNSP, ya. Nanti akan saya jelaskan, ada BNSP, ada LSP, ada lembaga training, ya. Kami adalah penyelenggara training persiapannya, Bapak dan Ibu, dan membantu teman-teman sampai ikut ujian, ya. Kami memfasilitasi ujiannya. Namun untuk ujiannya, Bapak dan Ibu, nanti Anda akan ujian di LSP Universal yang berlokasi di Surabaya, ya, dengan metode ujian online, teman-teman, ya. Setiap bulan kami selalu mengadakan ujian online ini, Bapak dan Ibu, karena kelas kami kan juga setiap bulan, ya. Jadi peserta bulan ini maka ujiannya bulan depan, peserta bulan depan maka ujiannya bulan depannya lagi, gitu. Jadi selalu sistemnya seperti itu, Bapak dan Ibu. Bagi yang siap itu silakan maju di ujian di bulan terdekat, tapi kalau belum siap boleh memilih untuk ujian di bulan berikutnya. Teman-teman, Anda melihat di situ ada kata lulus, gitu ya, lulus 100%. Ya, jadi ini menjawab peluang lulusnya. Bapak dan Ibu, sejauh ini kami sudah ada sekitar berapa kali ujian, ya, 12 kali ujian atau 13 angkat, ya, 13 batch ujian.
rekor kami selalu 100% lulus ujian peserta kami, Bapak dan Ibu. Nah, yang menariknya, kenapa 100% lulus ujian? Ya, karena kami menyeleksi siapa-siapa yang sudah eligible, yang sudah layak untuk ujian. Ya, kita nanti ada proses mentoring ya. Setelah training, kita ada pertemuan mentoring di malam hari, di mana nanti di mentoring tersebut teman-teman mempresentasikan tugas-tugas yang diberikan selama training ya. Karena presentasi itulah yang nanti yang Anda akan bawa ke asesor ketika ujian. Nah, di dalam proses asistensi atau mentoring, disitulah nanti kami akan menentukan siapa-siapa saja yang sudah siap untuk ujian di dalam waktu terdekat, dan siapa-siapa saja yang kira-kira masih belum pede untuk ujian, ya, yang sudah kami anggap bagus, kami sarankan untuk ujian aja di bulan terdekat. Yang belum siap, kami minta untuk geser ke bulan berikutnya. Begitu kira-kira ya. Jadi ini dia peserta-peserta ujian kita, teman-teman. Ini pas saat briefing dan ujian online, ujian tertulis. Nanti akan ada ujian presentasi satu persatu dengan asesor setelah ini, Bapak dan Ibu. Ya, itu prosesnya. Baik, teman-teman, adapun tujuan kami mengadakan sesi ini adalah untuk mengingatkan lagi bahwa kelas terdekat yang akan berjalan dalam waktu dekat ini ada beberapa skema, teman-teman. Ada beberapa topik yang sepertinya ada beberapa peserta di sini yang sudah mendaftar untuk kelas tersebut. Ya, memang prosedur kami sebelum ikut kelasnya, kami selalu minta untuk ikut dulu sesi perkenalan ini, Bapak dan Ibu, ya, supaya dapat gambaran training itu nanti ngapain aja, terus kesibukan-kesibukan apa yang Anda akan alami selama training. Karena ini training, jujur saja ini bukan hal yang mudah, Bapak dan Ibu, ya. Ada banyak penugasan-penugasan, ada banyak pengumpulan-pengumpulan dokumen yang harus teman-teman lakukan untuk persiapan ujiannya, ya. Jadi ini bukan hal yang mudah, Bapak dan Ibu. Jujur, ya, saya mengatakan itu di awal supaya teman-teman bersiap diri gitu bahwa harus serius untuk ikut program ini, ya. Nah, kebetulan untuk HR Manager angkatan ke-22 itu untuk offline-nya kita ada offline untuk manajer 3 hari, 15, 16, 17. Untuk online-nya ada tanggal 4, 11, 18 Mei, ya. Itu untuk manajer. Untuk supervisor, teman-teman, angkatan ke-17-nya hanya ada online yang akan berlangsung tanggal 22-23 April nanti, 2 hari dari jam 9 sampai jam 5 sore, ya. Kemudian untuk officer juga dalam bulan ini, Bapak dan Ibu, 20-21 April, dari jam 9 sampai jam 5 sore, hari Sabtu Minggu, Bapak dan Ibu. Itu adalah trainingnya saja dulu, BIMTEK-nya saja, BIMTEK-nya, persiapannya, ya, pembekalan materinya. Habis itu nanti akan ada tahap asistensi atau mentoring seminggu setelah training, ya. Di situ nanti teman-teman akan mempresentasikan tugas-tugas yang sudah diberikan, ya. Kemudian nanti kita di grup akan mendaftarkan ujian terdekat. Siapa yang mau ujian di bulan Mei tanggal sekian, ayo kasih nama, seperti itu nanti dinamikanya. Ya, jadi ini ada 3 training kebetulan yang sudah confirm berjalan, Bapak dan Ibu, sudah pesertanya sudah cukup memadai untuk kita jalankan di 3 kelas ini. Ya, ada HR Manager, ada Supervisor, dan HR Officer. Sebelah kanan kebetulan itu baru berlangsung baru-baru ini mengenai hukum ketenagakerjaan. Kemarin Pak Elias ikut, ya, Pak Elias ada di sini. Kemudian ada training for trainers yang sedang mengumpulkan peserta, Bapak dan Ibu, tanggal 24-25 April nanti. Kemudian ada kelas-kelas yang non-BNSP seperti learning and development, ya. Ini kelas reguler kami yang kami adakan secara publik, tapi tidak ujian, Bapak dan Ibu. 2 hari, tapi kita fokus hanya mendalami area learning and development, begitu kira-kira. Ada juga training compensation and benefit 2 hari, ya.
kemudian ada ini juga non BNSP sama piutang dan hutang, kemudian ada HR for non HR. Baik, sebelum saya jelaskan lagi mengenai BNSP ini, Bapak dan Ibu, izinkan saya memperkenalkan service leadership, profil service leadership. Mungkin ada yang baru kenal ya, kita baru ketemu di pagi hari ini. Baik, kami berdiri tahun 2007, yang kami lakukan adalah konsultasi dan pelatihan, baik itu di HRD, leadership, dan service excellence ya. Website kami ada di service-leadership.co.id. Kantor kami ada di Jalan Lotus, Blok DID 7, Sumarekon, Bekasi, Bapak dan Ibu. Topik-topik pelatihan kami ada beragam, dari leadership, dari service excellence, kemudian dari HR ya. Untuk HR kami lengkap, Bapak dan Ibu, dari ada rekrutmen, ada training, ada combine, ada KPI, ada industrial relation, ada analisis beban kerja, dan 3 tahun ini Bapak dan Ibu kami fokus untuk menyelenggarakan sertifikasi ya. Sebelum COVID kami sudah mengadakan kelas-kelas sertifikasi ini Bapak dan Ibu. Sudah ada yang sudah mengikuti program ini 980-an peserta Bapak dan Ibu ya. Jadi ini sudah berlangsung lama nih sertifikasi ini. Training sertifikasi ini. Ini adalah fasilitator dari pelatihan kami, Bapak dan Ibu. Mereka mengajar sesuai dengan topik-topik yang mereka ahli di situ. Ya. Ini kelas supervisor yang baru berlangsung beberapa waktu yang lalu, Bapak dan Ibu, secara online. Ini dia peserta-pesertanya. Ya. Jadi satu angkatan biasanya satu batch itu rata-rata 15-30 orang, Bapak dan Ibu, untuk kelas per angkatannya, per batch-nya ya. Ini adalah klien-klien kami yang sudah mempercayakan program in-house training mereka ke kami, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kelas offline sertifikasi BNSP, Bapak dan Ibu. Ini sebelum COVID nih ya. Jadi ini manajer itu 3 angkatan, itu offline ya. Kemudian COVID, kita buka online, lumayan juga yang ikut gitu ya dari luar kota. Selain itu, training ini juga kami diminta oleh beberapa perusahaan untuk mengajar in-house. Jadi biasanya itu perusahaan-perusahaan besar yang memiliki grup-grup gitu ya, sehingga mereka kumpulkan holding gitu, kayak holding, anak-anak perusahaan dikumpulin, HRD-nya, lalu kita in-house training di kantornya mereka. Ini di Krakatau Steel, Bapak dan Ibu. Ini ada di apa yang namanya Indofood. Ini di Indofood tahun lalu ya, di Sudirman Tower, Bapak dan Ibu ya. Ini ada kelas publik manajer, yang kebetulan manajer itu kami ada 2, ada online ya dan ada offline ya. Ada service excellence, ada leadership, ada analisis beban kerja, ada compensation benefit, ada hukum pekerjaan ya. Ada di Hyundai, ini in-house training Bapak dan Ibu ya. Siloam, Indomobil, Jakarta, Rumah Sakit Mata Nusantara, AXA, ini di AXA, Pertalite, ini di Astra Company, ini di Susitei, ini di Rumah Sakit Boromeus, ini di Honda. Ya, itu dia Bapak dan Ibu, sekilas mengenai service leadership. Baik, kita kembali ke BNSP ini, teman-teman ya. Jadi BNSP adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk memastikan kompetensi dari SDM Indonesia ya. Ada ragam skemanya teman-teman, tidak hanya HR saja yang harus BNSP, semua fungsi-fungsi di perusahaan itu sudah ada BNSP-nya. Ada marketing, ada customer service, ada apa namanya cleaning service, itu sudah ada skema BNSP-nya, sertifikasi kompetensinya ya. Baik, ini penjelasan mengenai ada perusahaan seperti Bapak dan Ibu, kemudian BNSP itu ada LSP yang kuning ya. Jadi BNSP itu tidak bergerak untuk melakukan
mengeksekusi ini secara praktek, Bapak dan Ibu, ya. BNSP hanya sebuah payung besar. Mereka menetapkan standar kompetensi dan silabus. Yang melakukan assessment itu, mereka mensertifikasi beberapa lembaga untuk menjadi sertifikasi asesornya, ya. Jadi BNSP kita tidak akan berhubungan dengan BNSP langsung, tapi dengan LSP, ya. Nanti sertifikatnya BNSP yang keluarin. Nah, kami di yang warna merah ini adalah lembaga diklat dan profesi. Ini sebagai penjembatan untuk mempersiapkan teman-teman untuk ikut ujian. Boleh nggak Anda ikut ujian langsung ke LSP? Boleh-boleh aja, cuman kan banyak PR-nya nanti yang harus dikerjakan, ya, banyak tugas-tugas yang harus disusun. Kalau Anda langsung kan Anda nggak tahu apa saja dokumen-dokumennya. Nah, kamilah yang menjembatani itu dengan menyelenggarakan BIMTEK-nya, teman-teman. Oke, semoga dipahami. Baik, ini adalah silabus untuk Human Capital Manager, ya. Ada 15 unit kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta HR Manager, ya. Mudah-mudahan ada di sini peserta yang kemarin kita ketika di WA bingung mau menentukan apakah dia supervisor atau dia ambil kelas manager. Mudah-mudahan sesi ini akan menjawabnya, Bapak dan Ibu, ya. Bapak dan Ibu, manajer itu wajib menguasai 15 unit kompetensi. Ini dia diantaranya, ya. Ada uraian jabatan, analisis beban kerja, SOP, grading, KPI, kemudian training, HR planning, bisnis proses, manpower planning, remunerasi, compensation benefit, training and development, talent, PP, PKB, komunikasi organisasi yang efektif. Nah, 15 ini yang wajib harus dikuasai oleh manajer, Bapak dan Ibu, dan menguasainya dalam batasan apa, gitu, ya. Nanti peserta ini diminta untuk mengumpulkan semua kertas-kertas kerja yang terkait dengan setiap unit kompetensi. Itu, Bapak dan Ibu. Nah, itu dia nih kenapa ini tidak mudah, karena yang temuan kami masih banyak manajer yang belum fit untuk 15 unit kompetensi ini, Bapak dan Ibu. Mereka mungkin kuat di 8 atau 9 area, gitu, ya, tapi di 6 area lain itu masih lemah, gitu. Nah, ini yang menyebabkan mereka jadi tersendat untuk ujian, Bapak dan Ibu, ya, karena untuk ujian itu, syarat untuk ujian itu harus melengkapi dokumen-dokumen kertas kerja yang terkait dengan 15 unit kompetensi ini, ya. Kalaupun nggak ada, tolong bikinkan, gitu, bikinkan gambaran idealnya sebuah SOP, sebuah proses terkait dengan unit kompetensi tersebut. Gitu, ya, Bapak dan Ibu, ya. Jadi si manajer ini harus membikinkan materi presentasi, ya, berupa menunjukkan lampiran-lampiran dokumen yang terkait dengan 15 unit kompetensi tersebut. Oke, semoga dipahami. Berikutnya di bawah manajer itu ada Human Capital Division Head atau yang namanya KABAK. KABAK itu ada 10 unit kompetensi, Bapak dan Ibu, yang harus dikuasai. Uraian jabatan, SOP, KPI, training, rekrutmen, remunerasi, training, kesepakatan kerja, menangani keluhan pekerja, mengelola proses pelaksanaan tindakan disiplin, ya. Ini skema menunya para KABAK, Bapak dan Ibu, ya. Dan sama, apain aja nanti mereka mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan 10 unit kompetensi ini, begitu, ya. Di bawah KABAK ada yang namanya supervisor, Bapak dan Ibu. Supervisor itu ada 5 kompetensi yang harus dikuasai: uraian jabatan, SOP, remunerasi, TNA, analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan, lalu membuat kesepakatan kerja. Sama, mereka harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan 5 aspek ini, Bapak dan Ibu. Terakhir itu staff atau officer, ya. Ada 4 unit kompetensi yang harus dikuasai: membuat uraian jabatan, melakukan administrasi jaminan sosial, melakukan administrasi pengupahan, melakukan administrasi penerapan kebijakan MSDM. Ada 4
poin yang harus dibikinkan portofolionya atau kertas kerjanya. Saya jelaskan teknisnya, maksudnya ini apa. Misalkan menyusun uraian jabatan. Nah, di sini, di dalam proses sertifikasi ini, Bapak dan Ibu, Anda diminta untuk buktikan kepada asesor kalau Anda sudah di tataran mampu dan mahir untuk semua area itu, membuatnya, gitu ya. Jadi kalau kayak menyusun uraian jabatan, dokumennya, kalau Anda berpikir, oke, saya lampirkan saja uraian jabatan saya, gitu. Itu nggak cukup, Bapak dan Ibu, ya. Yang harus Anda jelaskan di dalam setiap nomor poin-poin unit kompetensi adalah alur proses pembuatannya, itu, Bapak dan Ibu, ya. Bagaimana memproses menyusun dokumen tersebut? Ada apa tahap-tahapannya? Apa SOP-nya, gitu? Apa prosedurnya? Kayak membuat uraian jabatan, Anda tadi ya, melampirkan contoh uraian jabatan itu oke-oke saja. Tapi kasih tahu, jelaskan bagaimana membuat sebuah uraian jabatan. Ada kan tahap-tahapannya, lakukan dulu analisis jabatan, ya, kemudian wawancara dengan pemilik jabatan, gitu ya. Lalu tunjukkan dokumen wawancaranya, seperti itu. Baru nanti lampirkanlah uraian jabatan. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi sertifikat ini tidak teori saja, itu yang menyebabkan saya mengingatkan para calon peserta, ini harapannya tinggi loh, gitu. Harapan untuk lulusnya itu tinggi, gitu. Jadi tidak, ya apa namanya, kalau mau mengikuti sertifikasi ini harus benar-benar komit, total, fokus jika mau ingin ujian cepat, gitu ya. Tapi kalau Anda ya Raja ujian nggak apa-apa juga, ya konsekuensinya Anda akan menunda-nunda untuk ujian, tapi nanti repotnya Anda sudah jadi lupa gitu materi-materinya. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Baik, rekrutmen saya abaikan dulu karena kelas ini tidak akan kami buka dulu 2-3 bulan ke depan Bapak dan Ibu ya. Administrasi perkantoran pun kami hold dulu. Ini karena terlalu banyak training, itu juga sulit untuk mengorganisasinya Bapak dan Ibu ya. Kami fokus saja dulu di HR manager, HR supervisor, sama HR officer, dan beberapa training-training HR kayak kemarin hukum ketenagakerjaan, nanti ada compensation benefit. Itu aja dulu Bapak dan Ibu. Jadi ini abaikan saja dulu ya. Baik, jadi alur prosesnya teman-teman, ada tahap pertama yaitu training, bimbingan teknis, ya. Kemudian habis itu teman-teman membuat portofolionya. Nanti di sini kita akan ketemu malam hari, di mana nanti Anda akan mempresentasikan, itu grup ya, maksudnya angkat batch itu akan ketemu lagi di sesi mentoring semuanya gitu ya, dan nanti bergiliran untuk mempresentasikan tugasnya. Di saat itulah kami akan menilai siapa yang udah maju, siapa yang udah oke, siapa yang belum gitu. Baru nanti tahap ketiga ujian. Nanti kami akan memberikan list pendaftar ujian. Silakan nanti Anda catat nama Anda kalau memang Anda sudah siap untuk ujian, dan itu kami daftarkan ke pihak LSP dan kami mengarrange ujiannya di online sampai nanti kami akan membantu, ya harapan, bukan harapan, sasaran kami sih semua peserta lulus ya, dan sampai nanti lulus dan sertifikat kami terima, lalu kami kirimkan ke tempat Anda. Begitu teman-teman. Baik, ini portofolio yang dimaksud ya. Kalau dulu waktu ujian offline Bapak dan Ibu, ya kalau peserta ujian ya bawa outner, gitu, bawa file-file yang banyak gitu ya, bertas-tas gitu, nanti dia akan tunjukkan ini ke asesor. Kalau sekarang cukup dengan soft copy file PDF-nya saja, Bapak dan Ibu. Nah, ini dulu suasana ujian offline sebelum COVID ya, dan di masa COVID di awal-awal. Namun pada saat itu Jakarta lockdown, terus banyak peserta kami dari luar kota ingin sekali untuk ujian, tapi apa daya Jakarta ditutup. Saya cari-cari di Google, rupanya saya ketemu dengan lembaga yang punya platform ujian online ya di Surabaya, namanya LSP MSDM Universal. Saya kontak, lalu kita coba dulu satu angkatan,
oke gitu ya, coba lagi angkatan kedua, oke, dan sampai sekarang Bapak dan Ibu, kami memilih untuk ujian online saja, ya, karena hemat, ya. Eh, Peserta kami kan banyak dari luar kota ya, dari Medan, dari Padang, dari Palembang lah, dari Banjarmasin, dari Pontianak, macam-macam gitu ya. Jadi mereka cukup ujian di tempatnya mereka pakai Zoom seperti ini saja, Bapak dan Ibu. Ini dia ya. Jadi ini ujian offline-nya dulu. Ini dulu LSP-nya namanya MSDM Indonesia, berkantor di Gatot Subroto di Jakarta ya. Setelah itu pandemi, kami memilih untuk ujian online. Ini seperti nanti suasananya. Ini Dr. Anti yang sebelah kiri, Bapak dan Ibu. Dr. Anti adalah Direktur SDM sebuah kampus besar di Jogja. Beliau peserta kami di angkatan ke-7, seingat saya, di manajer. Pada saat itu Bu Anti lancar-lancar saja ya. Training, selama training beliau aktif, langsung men-share dokumen-dokumennya. Seperti ini nggak Pak dokumennya gitu ya. Kemudian di mentoring beliau ikut, langsung presentasi. Ya udah, nggak ada lama gitu ya, nggak perlu menunda. Habis itu Pak, saya mau ujian, langsung kita daftarkan juga, luluslah beliau. Yang sebelah kanan ini adalah 3 orang dari asuransi Mandiri InHealth. Saat itu mereka 3 orang, mereka bekerja sama menyusun portofolio. Boleh Bapak dan Ibu, dokumen-dokumen itu kalau Anda misalkan daftar 4 orang satu perusahaan kan, kayak nanti di manajer kan sudah ada 4 orang nih dari sebuah perusahaan. Nanti tugasnya itu mereka boleh mengerjakan berkelompok dan cukup satu aja yang bahan ya, nanti tinggal dibagi-bagi. Nah, tinggal nanti mereka latihan presentasi satu persatu. Gitu kira-kira. Indolacto itu Indomilk, Bapak dan Ibu. Selama ini selalu rajin mengirimkan peserta-peserta mereka dalam kelas kami ini. HR officer mereka kirim 10 orang. HR supervisor mereka kirim angkatan pertama 8, angkatan kedua 6 orang. HR manager mereka mengirim 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang gitu ya. Indolacto ini rutin mengirimkan peserta kepada kami dan tidak pernah 1-2 orang, langsung bulk gitu, berkelompok gitu ya. Dan itu memudahkan pada akhirnya ketika mereka membuat portofolio, mereka diskusi kelompok, siapa yang jago di tiap-tiap unit kompetensi, membagikan materinya, terus dikompilasi, kemudian mereka saling mengajar. Begitu kira-kira. Saran saya nanti teman-teman juga, terutama yang HR manager, kalau ada teman Anda spesialis, misalkan di kantor nih ya, Bapak adalah di compensation benefit saja gitu. Saran saya, kalau ada orang training di kantor atau ada orang hubungan industrial di divisi lain, saran saya sih berkompakan untuk sekaligus ikutan, Pak. Karena kendala yang nanti Anda akan hadapi kalau Anda orang yang spesialis, ada beberapa kompetensi-kompetensi, unit-unit kompetensi mungkin yang Anda nggak terlalu paham di situ gitu ya. Dan ya itu tadi kan nanti ketika ujian nggak boleh Anda mengatakan kepada asesor, mohon maaf Pak, saya tidak menguasai area itu dengan baik karena saya bukan orang hubungan industrial, misalkan seperti itu, mengenai misalkan regulasi ketenagakerjaan. Asesor nggak bisa menerima itu karena kontraknya kan teman-teman memilih skema manajer gitu, yang di mana skema manajer itu 15 unit kompetensi wajib dikuasai gitu. Nggak ada yang namanya excuse, saya orang training Pak, kalau talent management sih saya bisa, kalau TNA saya bisa, tapi kalau mengenai struktur skala upah, saya kok kurang paham ya, ya nggak bisa itu juga Bapak dan Ibu ya. Paket kita kan paket generalis gitu ya. Jadi itu yang kami informasikan penting buat diantara kita yang bersembilan ini. Jika ada kira-kira profilnya seperti itu, Anda perlu pikirkan lah ya. Sebab nanti Anda jadinya tersendat gitu untuk ikut ujian karena tidak menguasai paket 15-nya itu gitu ya. Namun tapi juga itu nggak bisa saya paksakan juga sih.
Ya kalau memang nggak ada ya apa boleh buat gitu ya, tinggal nanti Anda belajar sendiri aja gitu. Beberapa unit-unit kompetensi yang nggak terlalu dikuasai, teman-teman nanti belajar aja sendiri gitu. Oke, lanjut. Peserta kami sudah 960, ada banyak perusahaan-perusahaan yang mengirimkan 5 orang, 7 orang, 10 orang, 12 orang. Jadi mungkin perusahaannya ada sekitar 500 lah yang sudah ikut kelas kami ini ya. Ini contoh rundown kalau kelas manager kita kan seharian ya, 3 hari ya. Nah, sama 4 sesi dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nanti akan ada pembahasan sesi per sesi. Ini dia gambarannya ya Bapak dan Ibu ya. Ada break, ada isoma segala macam. Ini sesi berikutnya setelah training kita ada mentoring malam hari jam setengah 8 sampai jam 10 malam. Nanti kami akan share link Zoom-nya di grup gitu kan. Nanti silakan bergabung. Ini dia suasana mentoringnya itu teman-teman ya. Jadi di mentoring kami tidak lagi presentasi, tapi kami hanya memperhatikan Anda presentasi dan berikan catatan-catatan, review, umpan balik, mana yang sudah bagus, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditambahkan dokumennya, gitu. Sistematikanya seperti apa. Baik, untuk biaya nih ya, untuk biaya. Training dan mentoring manager saat ini ada diskon, hanya yang online-nya 2,5 juta, Bapak dan Ibu ya. Ujiannya 3,5 juta. Jadi totalnya 2,5 tambah 3,5 itu 6 juta ya. Bagi yang yang mau pilih offline, kita ada opsi kelas offline, tapi ya tentu saja biayanya lebih mahal ya. 5.500.000 untuk 3 hari, plus ujian 3,5 juta. Biaya ujian ini boleh disusul, jadi tidak harus sekaligus. Untuk kabak, kelas kabak dan supervisor, teman-teman, itu kami gabung ya. Jadi supervisor nanti ikut belajar modulnya kabak. Itu kan ada 10 tadi ya, 10 unit kompetensi ya. Nah, ada diskon nih Bapak dan Ibu, diskon 500.000. Trainingnya 2 hari, tanggal 22, 23, jadi trainingnya 2 juta, biaya ujiannya 3 juta. Ya, biaya ujian ini nanti ke pihak LSP, Bapak dan Ibu. Totalnya 5 juta. Sama, biaya ujian boleh dibayarkan menyusul saja, 7 hari sebelum tanggal ujian. Nah, officer, Bapak dan Ibu, ada penawaran menarik. Normalnya ini selama ini 3,2 juta, Bapak dan Ibu. Ini sudah angkatan ke-13. 12 angkatan sebelumnya mereka bayar 3,2 juta. Ada harga early bird, jika lunas sebelum tanggal 16 April, cukup bayar 2,5 juta. Ini sudah termasuk training, mentoring, dan ujian. Teman-teman akan mendapatkan apa? File materi, soft copy materi, SOP HRD, WA group, nanti ada WA grupnya, ada mentoringnya, ada teaser HRD-nya, Bapak dan Ibu, ini awet nih, dan enak, adem, ya. Kemudian sertifikat kepesertaan dari lembaga kami, ya, bukan sertifikat BNSP ya, Bapak dan Ibu ya. Ini dia ya WA grupnya, nanti di situ ada materi-materi yang disampaikan, dokumen-dokumen, ya. Ini teasernya nanti kami kirimkan ke alamat Anda. Kalau offline ya kami berikan hari pertama, hari ketiga kita akan pakai. Seperti background saya ini. Oke, untuk ujian nanti Anda akan melengkapi ada CV, ada pas foto, ada ijazah, ada sertifikat training, ada portofolio HRD-nya. Nantilah kalau untuk ujian ini nanti kita bahas di mentoring saja, Bapak Ibu ya. Ini dia pengaturan file-file dokumen untuk nanti uji assessment online-nya, Bapak dan Ibu. Ini contoh sertifikat dari kami. Kalau sudah selesai training, kita akan memberikan ini ya. Ini tadi contoh sertifikat BNSP-nya. Oh ya, ini masa berlakunya 3 tahun, teman-teman. Ya, masa berlakunya 3 tahun. Jadi akan ada resertifikasi, tapi tidak seribet di awal lah. Ini jadwal tadi ya, rundown kita per training itu seperti ini, Bapak dan Ibu ya. Jam 9 sampai 10.30, sesi 1, 10.30, 10.45, sesi 2, dan selanjutnya.
Oh ya, untuk fasilitator itu bukan saya, Bapak dan Ibu, saya adalah asisten fasilitator ya. Fasilitatornya itu ada beberapa, Bapak dan Ibu, ada Pak Jaka Lenso, ada Pak Dwi Saryanto, ada Bu Mei ya. Saya sebagai co-fasilitator yang memastikan teman-teman semua nyaman, kemudian paham, karena saya juga nanti akan menjadi moderator, dan juga nanti di, di mentoring saya akan memfasilitasi mentoringnya dan memberikan pandangan ini sudah oke, tambahkan dokumen ini, coba slide nomor 2 letakin di nomor 4, slide keempat ganti masukin ke slide 3 supaya sistematika. Seperti itu nanti peran saya Bapak dan Ibu. Baiklah, ini nomor lama ya, jangan WA ke nomor ini. Sebelum kita tanya jawab, saya spill dulu contoh portofolio yang dibikin oleh teman-teman yang sudah alumni ya. Tapi sebentar saja, tidak lama supaya teman-teman bisa apa namanya memiliki gambaran ya.